Alhamdulillah. Wow. Mas Bedu dapat voucher diskon makanan 70% dari restoran. Wah, alhamdulillah. Traktir dong Mas Bedu. Sarah Mas Bedu traktir. Asik. Nabawi Mas Bedu traktir juga. Kru semua, kru. Ibu-ibu makan sendiri Bu ya? Ya, jangan dong. Iya makan sendiri, maksudnya disuapin sama Bedu. Bedu yang traktir maksudnya. Alhamdulillah. Ya. Semua 70%. Wih, mantep tuh Mas Ya kan? Bedu. 70% tidak boleh lebih dari 100.000. Yo, dikit banget baru-baru bisa bareng-bareng itu mah Mas Bedu. Mau makan apa Sarah? Aku mau yang hangat-hangat bakso aja deh. Bakso. Ada Bawi? Burger. Burger. Ya. Kamu? Tadi Somai. lidi-lidian aja ya. Lidi-lidian bikin batuk aja. Ibu mau apa Bu? Wah, nasi tumpeng aja rame-rame Bu ya. Iya, sekalian. Syukuran gitu. Iya. Wah, aku mau peker. Pas Bedu mau pesan ayam bakar, bebek goreng, Waduh. cumi bakar, udang saus padang, ayam goreng mentega, Astagfirullah. ikan bakar, ikan dibakar bareng baling motor. Sop daging, sapi mie, seteler semuanya. Itu banyak banget. Aduh, Mas Bedu itu Mas Bedu mau makan sendirian atau mau dibagi-bagi sama kru semua sih? Ya Mas Bedu makan sendiri lah, mumpung lagi diskon. Astagfirullah, gak boleh gitu Mas Bedu. Ih, kayak kesetanan makan banyak banget begitu ih. Ya, mumpung lagi diskon, cara kapan lagi memanfaatkan kesempatan emas? Ya, emang lagi nafsu makan banget Mas Bedu. Iya, nafsu makan sih enggak, tapi yang penting kan sayang nih. Gak boleh, itu dilarang di Islam. Ntar tanya mama deh kalau perlu. Mas, orang ikan halal. Makan, minum, berlebihan gak boleh Mas Bedu. Ngikutin hawa nafsu tuh gak boleh, ih gak bagus ih. Aku nggak ikutin hawa nafsu, aku ikutin syarat dan ketentuan yang berlaku. Astagfirullah. Ya udah kalau gitu nih, kita tanya mama. Waalaikumsalam. Damang Jahra. Alhamdulillah, Mah. Bedu Damang. Alhamdulillah Mama. Ya Allah, bunga ada di mana-mana. Masya Allah. Kali ini. Kenapa baju mereka berbunga-bunga? Tahukah Anda? Tidak tahu Mah? Tidak? Karena sekarang musim hujan. Disirami setiap hari sehingga tubuh mekar. Berbunga-bunga. Waduh. Supaya makin berbunga-bunga, kita buka dulu yuk Cak Agus. Oke. Silakan. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya dan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Iya, kita pengen dengar sekali lagi nih ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah hadir di studio. Dari mana Ibu? Majelis Taklim At-Taqwa Pondok Ungu. Pondok Ungu Bekasi. Mas Bedu pesen makanan berlebihan banget mah buat diri sendiri. Kan gak boleh ya dalam Islam ya? Iya, tidak boleh yang berlebih. Tidak boleh Mah. Kan Bedu uang sendiri Bang, halal. Uang sendiri halal, kalau berlebihan dibenci oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Karena kita punya tetangga, punya saudara, punya keluarga, harusnya berbagi dengan orang lain. Jangan hanya kenyang sendirian. Rasul mengatakan kalau ada orang tertidur pulas karena dia kekenyangan, tetangganya tidak bisa tidur gara-gara kelaparan, dia tidak termasuk golongan umat. Ya. Astagfirullah. Boleh Mah, dijelaskan lebih detail lagi ya Mah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa sahbi ajmain. Makan yang terlalu banyak, bagaimana pandangannya dalam Islam? Kita sebagai manusia hidup butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Betul apa betul? Betul. Walaqad makannakum fil ardi faja'alnakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Telah aku taruh tempat tinggal kalian di muka bumi. Lalu kata Allah, aku berikan sumber kehidupan buat kalian, tapi sedikit yang bersyukur kepadaku. Di alam dunia ini, di bumi ini, kata Allah, kita manusia ditempatkan. Di muka bumi ini oleh Allah disiapkan sumber rezeki, sumber kehidupan buat kita, termasuk makanan, minuman, pakaian yang untuk kita pakai. Namun, yang namanya makan, yang namanya minum di dalam Al-Quran tidak boleh berlebihan. Itu yang harus kita ingat. Anda silahkan lihat surat Al-A'raf 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei anak turunan Adam, kita semua turunan Adam. Pakailah pakaian yang terbaik kalau sholat, kalau ngaji, kalau ibadah. Makan, minum, jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Jangan berlebihan. Kenapa jangan berlebihan? Semua yang berlebihan dibenci oleh Allah. Jangan berlebihan. Aku tidak suka dengan orang yang berlebihan. Kenapa? Yang namanya makan yang berlebihan. Imam As-Syafi'i mengatakan banyak negatifnya dari orang yang makannya berlebihan. Dia mengatakan orang yang makannya berlebihan berat badannya akan bertambah. Kemudian hatinya menjadi mati. Kecerdasannya berkurang. Kemudian apalagi tidurnya menjadi banyak. Pola berpikirnya menjadi lemah. Kadang-kadang Masya Allah, lihat diri kita. Orang yang makan banyak banget. Yang pertama berat badannya nambah. Yang kedua hatinya mati. Aturan memikirkan segala sesuatu, boro-boro mikirin orang. Mikirin dirinya aja enggak, blek tidur, kekenyangan. Kecerdasannya berkurang. Kalau ada masalah, dia lama menyelesaikannya. Karena apa? Kekenyangan. Tidur menjadi banyak. Kemudian orang yang makannya terlalu banyak, pola berpikirnya lemah. Berat. Makanya kalau seandainya kita tidak mau lima-lima terjadi dengan diri kita, makan yang sederhana. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Maaf, kita maaf sekali ya, zaman sekarang. Kondangan satu hari kadang-kadang 3 tempat, 5 tempat, 6 tempat. Di tempat ini makan nasi, lari ke tempat ini, makan empek-empek. Lari ke sini makan bistik, lari ke sini makan sate padang dan seterusnya. Akhirnya perut kita kekenyangan. Itu yang tidak boleh. Hadis Rasul yang lain mengatakan perut yang ideal sepertiga makanan. Sepertiga udara, sepertiga cairan. Lihat perut kita masing-masing. Tidak boleh juga kita puasa sepanjang tahun. Hukumnya adalah haram. Kenapa? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita perut kita punya hak untuk diberikan makan. Jangan puasa sepanjang tahun. Ada saatnya berpuasa, ada saatnya kita berbuka. Nah, namun ketika kita buka, jangan kayak bendungan jebol. Tadi siang, kosong di perut. Begitu dur maghrib, Masya Allah, makan yang sangat banyak. Ini yang dilarang. Dan ini menyebabkan banyak sisi negatif bagi kita. Hati-hati. Kalau benar-benar kita mengaku beragama Islam.
benar-benar mengaku umat Nabi Muhammad SAW, Allahumma beliau sholli mengajarkan kepada kita yang namanya makan jangan berlebihan, cukup agar tubuh kita tegak. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Ngerti, Bang? Agar tubuh kita tegak. Jadi jangan sampai letoy. Letoy juga salah karena kita dikehendaki oleh Allah umat Islam yang kuat. Wal yahsalladzina law taraku min hulfihim dzurriatan diafa. Jadi jangan berlebihan, jangan sampai begah seperti itu. Itu yang dilarang sekedarnya. Makanya kurangi makannya, proporsional aja secukupnya, jangan terlalu banyak atau jangan berlebihan. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi jamaah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo mah lanjutkan hukum makan dan minuman yang berlebihan dalam Islam. Ya. Hukum orang yang makan berlebihan kebanyakan itu sebetulnya makruh. Tapi kalau terus sampai kenyang, sampai begah, berubah bisa menjadi haram. Astagfirullah. Karena apa? Mamin uwi'ain abgodu ilallah min batni mali minal halal. Tidak ada tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Makanya jangan berlebihan. Iya, mah. Duit punya saya. Yang belanja ke pasar saya. Iya. Yang masak saya. Yang nyiapin di meja saya. Yang makan saya. Kalau berlebihan sampai kekenyangan, kemerkaan, kemelekeran kata orang Tanah Abang. Itu dibenci oleh Allah. Kenapa? Orang yang perutnya sangat kenyang, penuh dengan makanan halal sekalipun, dikatakan ada beberapa sisi negatif. Yang pertama, ketaatan dalam ibadah kurang. Contoh bulan puasa, dur maghrib, golok-golok sirup 2 gelas, kolang-kaling semangkok, kolak pisang semangkok, sholat maghrib, belum makan nasi, bok sapiring munjung. Waduh. Dur isya. Temen bilang, Tuti, taraweh Tuti. Lu jalan dah, gue begah. Begah, ya Allah. Ketaatan dalam ibadah Berkurang. kurang. Ya iya, mah. 2. Orang yang perutnya penuh dengan makanan halal. Yang kedua sisi negatifnya, kasih sayang dengan tetangga kurang. Bu, Islam mengajarkan kalau di rumah kita banyak makanan, tetangga bagi. Bahkan Rasul pun mengajarkan kalau kita bikin sayur, perbanyak kuahnya kalau sayuran tadi tercium oleh tetangga. Saking harus berbagi dengan tetangga. Bahkan dalam hadis lain dikatakan kalau ada seorang tetangga tidur nyenyak gara-gara kenyang dia makan, tetangganya nggak bisa tidur gara-gara kelaparan, dia bukan umat dari umatku. Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang yang perutnya sangat kenyang, boro-boro ngebagiin tetangga, bobo molor. 3. Orang yang perutnya penuh dengan makanan halal. Kekenyangan orang tadi, kalau dia seorang guru, seorang dosen, seorang pemberi makalah misalnya dalam tanda kutip, menyampaikannya tidak sistematis. Ngacak, kenapa? Konsentrasi tidak ke sini, tapi ke sini. Yang selanjutnya, kalau dia seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang jamaah lah, karena saya di kampung ngajar ngaji. Itu kalau jamaah kita perutnya sangat kenyang, penuh dengan makanan halal, Masya Allah yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan guru-guru ngaji, misalnya dalam tanda kutip, itu dia nggak ngerti. Ngantuk ya, mah. Ngantuk. Kenapa? Makanya Zahra pernah ikut pengajian. Sering mah, alhamdulillah. Yang namanya emak-emak masuk masjid, masuk musola, masuk talim, itu kebanyakan nyari senderan, bedu. Iya, mah. Nyari tiang, nyari tembok. Pojok. Nyari tiang, nyari tembok. Mereka lebih suka nyender. Iya. Nah, coba ibu di rumah makan kenyang, sampai musola nyender, habis nyuci lagi capek. Ada angin, pasang AC di masjid, pasang kipas angin, lep tertidur. Sepoi-sepoi. Yang disampaikan guru ngaji nggak masuk, boro-boro masuk otak, kedengeran aja nggak. Ini kekurangannya kalau perut terlalu kenyang. Makanya orang yang ngajinya nyender sama yang tidak nyender, pahalanya gedean yang tidak nyender. Iya. Yang selanjutnya apa? Yang kelima, orang yang perutnya penuh dengan makanan halal, gampang terkena penyakit.
Rasul mengatakan sumu tasihu, berpuasa niscaya kalian sehat. Kita lihat nih Bu Zahra. Iya. Kita kalau sakit ditanya sama dokter, sakitnya apa? Bukankah obatnya suruh puasa? Iya. Misalnya, kenapa Bapak darah tinggi? Jangan kebanyakan makan garam, Iya. kecap, telur asin. Misalnya, Ah. dilarang makan daging kambing. Puasa bukan? Puasa. Ibu kenapa Bu? Misalnya rematik. Jangan makan daun-daunan yang bernama Hijau. hijau. Misalnya asam urat kangkung, itu, iya. bayam, asam urat. Ibu kenapa Ibu? Ibu sakit gula. Diabetes ya. Kata dokter jangan makan ini. Puasa bukan? Puasa. Puasa. Nasi suruh kurangin. Makanya kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kewajiban dalam 1 tahun puasa sebulan buat mendetok semua yang mengendap di tubuh kita itu biar keluar. Itu dengan apa? Dengan berpuasa biar makan nggak berlebihan. Masya Allah. Kita maaf, Ya, maaf. maaf dalam tanda kutip ngaku Islam, ngerti ayat, ngerti hadis, tapi jarang yang melaksanakannya. Betul apa betul? Betul, Mah. Semoga kita nih bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan sebelum orang lain, kita dulu melaksanakannya insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Allah, Zara. Nah, Mah, ada gini Mah, teman Zara, anaknya masih dari bayi sampai balita sampai TK tuh disusupin makanan mulu Mah. Kan Zara tanya, itu anak kamu nggak begah? Nggak apa-apa, bagus masa pertumbuhan, alasannya gitu Mah. Jadi anaknya gemuk, kata dia gini, daripada kurus nanti dibilang kurang gizi, mendingan anak gue gemuk. Itu bukan, itu berlebihan. Berlebihan ya Mah? Itu juga nggak pakai ilmu. Iya. Kalau terlalu berlebihan, maaf sekarang. Kan tadi udah Mamah bilang, hadis Nabi mengatakan perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga udara. Kalau jejelin makanan mulu, mana udaranya? Iya. Sesek lama-lama. Mana airnya? Nyesek, padetan. Mengambil ruang untuk Itu udara jadi dan untuk artinya cairan. ibu tadi tidak mengerti. Harus diberikan pengertian. Iya Mah, Masya Allah. Biar ngerti dia. Karena kurus tidak selamanya sehat, tapi gemuk juga tidak selamanya Betul. sehat ya Mah. Iya, jadi dalam mengkonsumsi makanan juga kadang-kadang kita juga suka ngeliat-liat tempat ya, Mah ya. Mm-mm. Misalkan nih, lagi kondangan tuh, Mah ya. Makanannya Makan. enak-enak. Wah, karena merasa kondangan bayar mah Nah. rugi kalau nggak makan mah cep. Kenyang baru makan sedikit doang, sisanya masih banyak. Taruh kolong kursi gitu tuh mah. Itu mubazir. Ya Itu adalah perbuatan setan. Innal mubazirina kanu ikhwana sayatin. Mubazir itu saudaranya setan. Makanya jangan dibuang-buang. Di luar sana masih banyak orang lain yang makanan biasa aja nggak punya, nggak pernah mencicipinya, apalagi makanan enak-enak seperti yang kita makan di tempat-tempat orang nikahin. Baiklah, kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya. Jamaah yang ada di studio yang mau nanya sama Mama boleh setelah ini ya. Dan pastinya jamaah, Mama juga akan menjawab pertanyaan melalui Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini yaitu hukum makan dan minuman yang berlebihan dalam Islam. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo silakan, yang mau bertanya kepada Mama silakan manfaatkan kesempatan untuk bertanya Ya, tentang tema kita hari ini nih, hukum makanan minum yang berlebihan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita dari Majelis Ta'lim At-Taqwa Pondok Ungu Bekasi. Galau Ma, Ada apa Bu Sita? begini Ma, untuk makanan zaman sekarang ini kan makanan mudah kita pesan-pesan makanan seperti yang tadi Mama sampaikan. Terkadang saya dan anak-anak kalau sedang berkumpul ya Ma, anak-anak jor-joran gitu Ma, pesen ini pesen-pesen, makan bareng-bareng. Ternyata terlalu banyak gitu Ma ya. Terus sisa makanan itu. Terus karena tersisa itu saya kasih ke tetangga yang kurang mampu gitu Ma.
ini jadinya seperti apa ya Mak? Amalan saya apa jadi mudarat atau jadi amalan juga karena ini makanan yang kelebihan gitu. Awalnya Ya. tidak berniat ngasih. Gitu. Maaf Bu Sita. Baik. Yang salah kalau makanan udah kita acak-acak. Hmm. Sisa-sisa dikoreh-koreh sama kita, dikasih orang, itu yang salah, artinya penghinaan. Itu namanya makanan sisa ya? Makanan Beda sisa. dengan makanan lebih ya, Mak? Tapi kalau misalnya kita beli satu produk makanan, Ya. kan berapa karton, dikartonin Iya, nggak iya, sekarang Mah ya? benar. Kalau kita pesan itu dikotak-kotakin. Misalnya, kan kita nggak bakal semua kotak diacak-acak kan? Ini satu, abisin. Nah, masih ada 2 kotak, misalnya 2 kotak setengah. Selama yang setengah ini belum diacak-acak sama kita, kalau ayam kan dibelah 4 tuh. Dibelah. Kan kita ambil nggak mungkin 4 mangga diambil. Iya. Tidak mungkin. Iya, ambil Mak. sepotong. Nah, kalau itu yang kita berikan, Anda berpahala. Niatnya membahagiakan orang biar tidak membazir. Betul. Yang salah sekali lagi Ibu Sita, kalau Anda memberikannya bekas kita acak-acak, itu yang salah. Artinya penghinaan. Oh iya, baik Ma. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ibu beli makan fried chicken, cuma dimakan kulitnya doang, dagingnya nggak makan nih, taruh ntar buat kasih orang. Nah itu yang nggak boleh juga, Itu Mak. yang salah. Salah, Itu Bu. diacak-acak. Udah dicak-cak. Setahu mah kalau kita beli makanan tuh anak-anak emang begitu. Anak-anak mereka kan lagi ngumpul nih Iya, keluarga. Mah. Emang kayak dia gitu. Emang anak-anak nih beli lebih. Lebih. Itu kan tidak masalah. Kita kasih ke tetangga. Iya, Ya. Atau pembantu kita suruh bawa pulang. benar. Iya, yang penting selama tidak diacak-acak ya, Pak ya. Mm-mm. Silakan. Ada Lanjut tanya, Ibu. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nunung Mah dari Pondok Ungu Bekasi. Mangga. Kalau Mah, Ada apa Cenunung? gini Mah, bagaimana adab kita ketika makan di tempat resepsi yang di gedung Mah? Kadang-kadang bingung karena di situ tidak ada kursi Mah. Betul. Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Kita semua tahu. Belakangan ini yang namanya resepsi di gedung, bangkunya itu hanya yang VIP, pojokan. Atau di warisan panitia, hanya beberapa gelintir bangku. Tempat lain itu ngablak, tidak ada bangku, nyari kemanapun. Ibu ini benar nanya. Harusnya dalam Islam, yang namanya makan sambil duduk. Yang namanya minum sambil duduk. Tapi kondisi saat ini memang itu yang terjadi. Di tempat kita resepsi, hampir tidak ada kursi buat para tamu yang makan. Maka saran saya biarin dah. Karena ini kondisinya bukan keinginan kita. Jadi ibu silahkan makan asal jangan sambil ngobrol. Kita ketemu teman lama kan. Iya. Sembari makan, sembari ngobrol. Itu Iya. jangan. Iya. Dilarang. Mulai dengan basmalah. Akhir dengan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dapat rezeki daripada Allah. Tapi punten. Yang tidak boleh berlebihan. Karena kita kadang-kadang di tempat ini ambil sate ayam, ambil sate kambing, ambil empe-empe, ambil asinan, ambil segala macam makan di saung-saung. Semua dicobain, itu yang salah, itu yang berlebihan. Sekedar sudah kenyang, perut kita selesai. Begitu seharusnya. Kalau soal duduk, emang tidak tempat duduk, mau dibilang apa? Kepada siapapun Anda yang menikahkan putra-putri Anda bikin hajatan di gedung-gedung, saya sarankan sewalah kursi jajarin begini. Lebih baik bagi kita umat Islam, lebih tahu akhlak, lebih tahu etika, mengamalkan apa yang Islam ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Insya Allah mudah-mudahan pada sewa kursi deh. Iya. Itu lebih baik lagi, lebih aman. Jadi memang dalam situasi tertentu ya, Bu ya. Artinya ya dimaklumkan ya, Mak ya. Betul. Dimaklumkan. Tapi bukan kesengajaan. Bukan kesengajaan. Nah, ini bagaimana Mas kalau kita lagi makan nih Mas, tiba-tiba nih kita lagi makan nih. Ayamnya gua nggak doyan ya. Ini ayamnya buat lu nih. Nih, tapi buat lu nih. Dari piring Tapi kita udah di pindah ke piring. piring temen. Punten ya. Kalau itu tidak masalah. Mama misalnya dengan anak mantu Iya. ngariung di meja kan? Di meja tuh ngariung. Kita kan diambilin. Kok diambil? Ini mama nggak doyan. Jadi dia buat Mia misalnya, buat Omi misalnya gitu. Itu boleh. Boleh ya, Mak? Tidak masalah. Karena bukan sisa kita, dia ngambil dari kita. Itu masih bersih belum kita acak-acak. Boleh, Yang Bu. salah diacak-acak. Yang selalu udah dicak-cak ya, Mak. Itu kan nggak masih utuh. Bahkan maaf, seringnya kita nih dalam tanda kutip, seringnya kita kalau walau alam bisawab, kalau minum kita nggak habis, makanan kita nggak habis, kadang-kadang jamaah berebut Oh, minuman itu, kita. Pak. Tapi bersyukur kita sehat, insya Allah tidak menularkan penyakit.
Minum bekas mamah dede nih. Oh langsung. Itu banyak sekali Berkahnya. mereka. Iya, iya, iya. Makanan juga seperti itu. Makanan juga apalagi ya. Insya Allah makanya kita harus sehat. Ya, biasanya kita juga kalau lagi maulidan juga makannya satu nampan bareng-bareng tuh mah. Ya, Nih 5 orang satu nampan bareng-bareng Iya. gitu. makanya jangan misalnya nikah nampan 4 orang 5 orang. Jangan ngacak ke jatah orang. Ya. Karena kami emak-emak yang namanya bikin makanan itu, kalau misalnya buat 5 orang, udah kita hitung. Hitung. Dagingnya, asinannya di Satu-satu. tengah-tengah di Iya. mangkok. Empingnya udah kita taruh. Jadi punya perhitungan, jangan kita ngambil jatah orang ke sono, tapi fokus yang di hadapan kita. Iya, Mah. Itu jatah Anda. Siap, Mah. Terima kasih ya, Mah ya. Buat tausiahnya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, dan tausiah Mama ada manfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Zara. Iya Mas Bedu. Mas Bedu sama Mama tuh lagi konsen loh. Kamu malah sibuk-sibuk main handphone. Kamu nyari apa sih, Zara? Ini. Mas Bedu, maaf ya. Zahra lagi mau pesan makanan lagi nih Mas Bedu. Mama mau dipesenin apa? Mas Bedu mau dipesenin apa? Biar Zahra sekalian pesenin nih. Makanan lagi Zara, ya ampun. Tadi sebelum mulai kamu udah pesan makanan, udah makan nasi, sekarang pesan makanan lagi. Emang kamu nggak takut kenyang apa? Ya kan bukan gitu Mas Bedu. Kan sekarang ya ibu-ibu ya, kasus COVID-19 itu lagi meningkat. Nah katanya nih Mas Bedu, kita itu harus jaga daya tahan tubuh kita dengan makan yang banyak. Biar kita nggak sakit. Makanya Zara mau makan yang banyak Mas Bedu. Ini berarti yang begini nih yang nggak dengerin kata-kata Mama nih tadi nih. Kamu nggak nyimak tadi apa yang Mama sampaikan. Mama kan bilang, kita tuh makan harus yang secukupnya, jangan berlebihan. Ya Mah? Apalagi banyak, bener Badu. Zahra berarti nggak dengerin Mama tadi ngomong. Nih Zahra dengerin ya. Iya Mah. Rasulullah pun mengatakan, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Banyak nggak makannya? Enggak. Berlebihan enggak? Enggak. Karena Allah pun berfirman dalam Al-Araf 31, wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kalian, jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Tuh begitu Quran mengajarkan kita, jangan lebihan. Iya Mah. Mana? Kurang jelas Zara? Jelas enggak? Jelas Mas Bedu, jelas Mama. Maaf ya Mama, Mas Bedu. Jadi nggak boleh berlebihan gitu ya Mas Bedu ya? Iya Zara, kita tuh harus secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu biasanya godaan syaiton. Astagfirullah, aduh kok Zara jadi takut sih nih Mas Bedu. Tapi gimana dong Mas Bedu? Kan Zara pengen jaga daya tahan tubuh Zara supaya sehat terus sepanjang hari. COVID-19 sekarang ada varian baru kan Maaf ya Mas Bedu. Pastinya itu lagi meningkat-meningkatnya sekarang. Zara jadi parno banget nih Mas Bedu. Kalau itu Zara, yang paling penting kita harus melakukan pola hidup sehat. Ya, kita menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, agar kita tetap sehat sepanjang hari. Dan kalau bisa sih ya, nah, kalau Mas Bedu nih biasanya nih minum ini nih. Nih Mas Bedu biasanya nih minum susu steril 7 kurma. Wah, susu steril 7 kurma ini pastinya nih emang bagus banget ya Mas Bedu ya. Zahra aja udah sering minum Mas Bedu. Karena baik untuk jaga daya tahan tubuh Zahra. Wah, Zara sekarang udah tahu nih ya. Tapi Mas Bedu jelasin sedikit gak apa-apa ya. Iya. Oke, nih. Susu steril 7 kurma. Susu steril 7 kurma merupakan susu steril pertama di Indonesia yang memiliki perpaduan sempurna susu steril dan juga buah kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain susu steril yang bermanfaat, apalagi ditambah dengan buah kurmanya yang pastinya berkhasiat yang menjadikan susu steril 7 kurma memiliki kasta tertinggi dibandingkan dengan susu steril lainnya karena rasanya yang enak dan juga double manfaat. Wah, manfaat susu steril aja udah bagus banget ya Mas Bedu. Apalagi nih ditambah dengan khasiat buah kurmanya. Nah, sekarang Zahra udah minum nih tiap hari Mas Bedu. Apalagi sekarang kan varian baru COVID-19 ini meningkat terus. Naik lagi. Zahra bisa jaga daya tahan tubuh Zahra setiap hari deh. Bedu. Ya. Ngomong-ngomong susu steril 7 kurma, Mama bagi dong. Kan Mama pengen sehat terus, Bedu. Oke, tenang Mah. Buat Mama, buat Zara ada, sudah Bedu siapkan. Semua kebagian. Asik. Ini ya, Alhamdulillah. maaf ya Ma. Ini buat Mama. Hatur nuhun. Dan ini buat Zara. Yuk, Alhamdulillah, makasih. sama-sama kita nikmatin susu steril 7 Kita kurma. minumnya duduk anak-anak. Ya. Bismillah heula Bedu ya. Iya Ma. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya Bedu. Gambar.
anak-anak pasti suka. Iya mah, bener banget. Wah Mas Bedu, ini enak banget. Zahra suka banget nih. Kurmanya terasa banget. Tapi Mas Bedu, anak-anak boleh juga kan minum susu steril 7 kurma ini tiap hari? Yo pasti boleh dong Zara. Susu steril 7 kurma ini aman diminum untuk semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Karena ini kan juga susu, merupakan bagian dari 4 sehat 5 sempurna. Yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Bener Bedu, selain rasanya yang enak, susu steril 7 kurma ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Mama udah minum tiap hari Bedu. Oh jamaah, mama aja minum setiap hari. Jamaah jangan sampai kalah sama mama ya. Beli yang banyak, kayak Mas Bedu juga udah beli banyak buat stok. Pastinya dong Bedu, minuman yang enak dan banyak manfaatnya. Siapa yang gak suka? Apalagi zaman sekarang, yang biasa-biasa gak cukup Bedu. Pakai masker aja harus double. Apalagi asupan gizi ke dalam tubuh kita. Harus yang double manfaat. Kayak manfaat steril dan manfaat buah kurma. Susu steril 7 kurma. Enak double manfaat. Baiklah jemaah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo mari dimanfaatkan kesempatannya lagi. Siapa mau bertanya kepada Mama Dede? Mangga Siapa berdiri. lagi? Ayo. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Anggraini Mah dari Majelis Taklim At-Taqwa Pondok Ungu Bekasi. Mangga. Galau Mah. Ada apa Bu Farida? Saya tadi sudah mendengarkan paparan ilmu yang Mama sampaikan tentang makan minum yang berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan dan dilarang sama agama kita. Ini loh Mah, biasa Mah ibu-ibu kalau umpamanya kita pergi ke pasar nih Mah, kan suka belanja itu suka apa yang mau dibeli jadi nggak dibeli, apa yang mau di ini jadi semuanya lapar mata Mah, apa dibeli, akhirnya ditumpuk bawa pulang. Udah sampai rumah karena kecapean kita habis belanja Mah, itu semua belanjaan masuk ke kulkas Mah, nggak jadi dimasak. Nah akhirnya kita ngapain ya? Pesenlah Gojek tuh Mah, GoFood sekarang kan, bukan GoFood. Akhirnya masakan yang harus kita masak tidak dimasak, kita tumpuk tuh Mah di kulkas. Nah itu termasuk tidak Mah kepada materi yang tadi Mama sampaikan, itu termasuk makanan yang berlebihan, itu tidak baik. Mohon penjelasannya Mah. Oke Ibu Farida Anggraini FA. Emak-emak kebanyakan begitu. Kalau saya Bu Farida, kalau mau ke pasar saya ambil kertas. Catat. Bawang 2 kilo, tomat 2 kilo, cabai 1 kilo misalnya. Ya. Labu siam 10 misalnya. Jadi Mama. dicatat apa saja yang mau dibeli, yang akan dibeli. Langsung saya mah dicatat sekian. Sampai ke pasar, ini. Udah. Bu, karena kecapean masukin kulkas. Alhamdulillah masih bisa bebenah masukin kulkas. Alhamdulillah. Saya pesan GoFood. Apakah itu membazir? Tidak. Yang di kulkas besok lusa masih bisa saya masak. Saya tahu Bu, kalau kita masukin di kulkas asal dibungkusin kantong kresek, itu 6 hari, 7 hari nggak masalah sayuran. Akhirnya kita lihat, nah sayur ini yang gampang layu kita dahulu dimasak nih besok. Hari kedua, hari ketiga, mana yang didahulukan? Misalnya kayak yang namanya kentang, labu siam itu agak awet, ntar terakhir. Iya. Saya yakin tidak akan mubazir karena tidak terbuang. Yang mubazir itu adalah yang terbuang. Atau ibu pergi ke pasar, duitnya dibatasi sekian daripada ngacak segala macam dibeli. Oke Bu FA Farida Anggraini. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau makan yang berlebihan kan juga nggak baik ya Maya. Tapi kalau kita menumpuk bahan makanan yang juga berlebihan Mah di kulkas tuh. Bahan makanan apa aja buat masak kapan aja, yang penting ditumpuk di kulkas. Itu juga bagus kan? Itu pun tidak bagus. Tidak bagus ya, Mah? Kecuali maaf, ada anak datang dibagi, ada mantu datang dibagi, pembantu kita yang pulang hari butuh dibagi, itu tidak masalah. Karena bukan hanya untuk kebutuhan kita, buat kebutuhan orang. Contoh,
Misalnya kita belanja tuh pasar induk, Oh, penuhin mobil semua. ya. Emang udah niatkan, kita bagi tuh tetangga kita berapa gang. Oh, iya. Bagi-bagi di ron wortel, bon kentang, timun, sayuran. Bagi, itu masalah. Belanja sekian banyak, niatnya membagi tetangga tidak masalah. Tidak membazir, bahkan tetangga pada girang. Iya. Baik, asal Ini bukan juga- hanya buat sendiri. bener, asal jangan bukan cuma disimpan. Yang salah, simpan. Walaupun kulkas ada batasnya, busuk. Ini yang Ada membazir. batas luar saja Itu juga, yang Bang. berdosa. Mubazir. Daripada membazir di kulkas, busuk, mending dibagi Itu tetangga. yang sering terjadi pas dibuat di kulkas. Ya udah basi makan udah dibuang akhirnya. Itu yang nggak sayang. Dibuang. Nah. Ya Allah, sayang banget ya. Baiklah, kalau gitu Mama terima kasih banyak ya Mah tausiahnya ya. Jamaah tentunya alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini ilmu kita nambah lagi nih. Mengenai hukum Islam makan dan minuman tidak boleh berlebihan. Dan tentunya tadi Mama sampaikan baik dalam firman Allah maupun hadis Nabi, semuanya tidak ada yang menganjurkan makan dan minum berlebihan. Justru dianjurkan apabila makan itu jangan makan sebelum datangnya waktu lapar. Dan juga berhentilah sebelum kenyang. Karena jangan sampai nantinya kita makan yang berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan dibenci Allah. Dan tentunya itu adalah godaan setan. Yuk kita berdoa yuk agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Oke. Silahkan Mah. Pemirsa, ibu-ibu yang hadir di studio, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau melarang kami makan dan minum yang berlebihan. Begitu pula Rasulmu melarang kami makan minum yang berlebihan. Makan yang banyak, membuat negatif yang banyak baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Oleh karena itu ya Allah, di antara kami ada yang makan berlebihan, minum yang berlebihan. Sadarkan kami bahwa itu perbuatan setan yang terkutuk. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami bahwa segala-galanya jangan berlebihan. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami sadar kalau berlebihan Engkau tidak suka. Agar kami sadar kalau berlebihan Rasulmu pun tidak suka. Karena kami ingin diterima olehmu ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Arahkan kami ke arah yang Engkau ridhoi dengan makan minum yang tidak berlebihan. Bimbing kami, tuntun kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pemirsa, jaga kesehatan setiap hari. Alhamdulillah. Terima kasih Jamaah atas perhatiannya. Mama terima kasih Mah buat tausiah, ilmu dan juga nasihatnya untuk kita semua. Saudara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih ya. Sama-sama. Dan terima kasih juga ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim At-Taqwa Pondok Ungu Bekasi sudah hadir ke studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi jamaah, apabila Anda ingin hadir langsung ke studio Mama Dede, silakan hubungi akun Instagram kami yang ada di bawah ini di @rumahmamadede_tv1. Gratis dan tidak dipungut biaya. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.